Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Chandra Kurniawati Ningsih, Khairunita Antika, dan saya sendiri Rohmatur Mahmuda dan Muhammad Iqbal Aji Pangestu akan mempresentasikan tentang membangun rantai pasokan. Apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama, pengertian supply chain management atau manajemen rantai pasokan. Yang kedua, strategi rantai pasokan. Yang ketiga, langkah mengembangkan rantai pasokan. Yang keempat, langkah membangun rantai pasokan. Pengertian supply chain management. Jika didefinisikan secara lengkap, maka supply chain management atau manajemen rantai pasokan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi koordinasi, penjadwalan, dan pengendalian terhadap pengadaan, produksi, persediaan, dan pengiriman produk ataupun layanan jasa kepada pelanggan yang mencakup administrasi harian, operasi, logistik, dan pengolahan informasi mulai dari pelanggan hingga ke pemasok. Sedangkan untuk definisi lainnya yang lebih sederhana, supply chain management atau manajemen rantai pasokan adalah mekanisme yang menghubungkan semua pihak yang bersangkutan dari kegiatan yang terlibat dalam mengkonversikan bahan mentah menjadi bahan jadi. Pihak yang bersangkutan ataupun kegiatan yang dimaksud tersebut bertanggung jawab untuk memberikan barang-barang jadi hasil produksi kepada pelanggan pada waktu dan tempat yang tepat dengan cara yang paling efisien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal Aji Pangestu. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu strategi rantai pasokan. Yang pertama yaitu ada banyaknya pemasok atau many supplier. Yang kedua sedikit pemasok atau few supplier. Yang ketiga vertical integration. Yang keempat Kariatsu network. Dan yang kelima perusahaan maya atau virtual company. Pengertian dari banyak pemasok atau many supplier yaitu strategi ini memainkan antara pemasok yang satu dengan pemasok yang lainnya dan membebankan pemasok untuk memenuhi permintaan pembeli. Para pemasok saling bersaing secara agresif. Meskipun banyak pendekatan negosiasi yang digunakan dalam strategi ini, tetapi hubungan jangka panjang bukan menjadi tujuan. Dalam pendekatan ini, tanggung jawab dibebankan pada pemasok untuk mempertahankan teknologi, keahlian, kemampuan, ramalan, biaya, kualitas, dan pengiriman. Yang kedua yaitu sedikit pemasok atau few supplier. Dalam strategi ini, perusahaan mengadakan hubungan jangka panjang dengan para pemasok yang komit. Karena dengan cara ini, pemasok cenderung lebih memahami sasaran-sasaran luas dari perusahaan dan konsumen akhir. Penggunaan hanya beberapa pemasok dapat menciptakan nilai dengan memungkinkan pemasok mempunyai skala ekonomis dan kurva belajar yang menghasilkan biaya transaksi dan biaya produksi yang lebih rendah. Dengan sedikit pemasok, maka biaya mengganti partner besar sehingga pemasok dan pembeli menghadapi resiko akan menjadi tawanan yang lainnya. Kinerja pemasok yang buruk merupakan salah satu resiko yang dihadapi pembeli, sehingga pembeli harus memperhatikan rahasia-rahasia dagang pemasok yang berbisnis di luar bisnis bersama. Yang ketiga yaitu vertical integration, artinya pengembangan kemampuan memproduksi barang atau jasa yang sebelumnya dibeli, atau dengan benar-benar membeli pemasok atau distributor. Integrasi vertikal dapat berupa yang pertama yaitu integrasi ke belakang atau backward integration, berarti penguasaan kepada sumber daya, misalnya perusahaan mobil mengakuisisi pabrik baja. Dan yang kedua yaitu integrasi ke depan atau forward integration, berarti penguasaan kepada konsumennya, misalnya perusahaan mobil mengakuisisi dealer yang semula sebagai distributornya. Yang keempat yaitu Kariatsu network. Kebanyakan perusahaan manufaktur mengambil jalan tengah antara membeli dari sedikit pemasok dan integrasi vertikal dengan cara misalnya mendukung secara finansial pemasok melalui kepemilikan atau pinjaman. Pemasok kemudian menjadi bagian dari koalisi perusahaan yang lebih dikenal dengan Kariatsu.
keanggotaannya dalam hubungan jangka panjang. Oleh sebab itu, diharapkan dapat berfungsi sebagai mitra, menularkan keahlian teknis dan kualitas produksi yang stabil kepada perusahaan manufaktur. Para anggota Kairetsu dapat beroperasi sebagai subkontraktor rantai dari pemasok yang lebih kecil. Yang terakhir yaitu perusahaan maya atau virtual company. Perusahaan maya mengandalkan berbagai hubungan pemasok untuk memberikan pelayanan pada saat diperlukan. Perusahaan maya ini mempunyai batasan organisasi yang tidak tetap dan bergerak sehingga memungkinkan terciptanya perusahaan yang unik agar dapat memenuhi permintaan pasar yang cenderung berubah. Hubungan yang terbentuk dapat memberikan pelayanan jasa, diantaranya meliputi pembayaran gaji, pengangkatan karyawan, desain produk, atau distribusinya. Hubungan bisa bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Mitra sejati atau kolaborasi, pemasok atau subkontraktor, apapun bentuk hubungannya, diharapkan akan menghasilkan kinerja kelas dunia yang ramping. Keuntungan yang bisa diperoleh diantaranya adalah keahlian manajemen yang terspesialisasi, investasi modal yang rendah, fleksibilitas, dan kecepatan. Hasil yang diharapkan adalah efisiensi. Langkah mengembangkan rantai pasokan. Yang pertama, petakan rantai pasokan dalam bisnis kamu. Kedua, komunikasikan visi bisnis kamu kepada partner kerja. Yang ketiga, berkolaborasi dengan para pemimpin bisnis lainnya. Pengertian yang pertama, petakan rantai pasokan dalam bisnis kamu, yaitu pastikan kamu sepenuhnya menyadari tantangan unik yang dihadapi oleh bisnis kamu dan pemasok dalam bisnis kamu. Salah satu laman perusahaan sepatu internasional menyatakan, "We believe the money of life most valuable experience are gained through travel." Hal ini menyatakan tentang pentingnya melihat dunia, dan perusahaan ini menerapkan bagaimana menjadi perusahaan yang ramah lingkungan, sehingga pada praktiknya mereka menggunakan bahan berkelanjutan untuk memproduksi sepatu. Nah, dari contoh di atas terlihat sebagai seorang business owner, kamu harus bisa melihat tantangan dalam misi bisnis kamu. Dari situ kamu harus bisa mencari pemasok yang sesuai dan potensial. Kamu harus bisa melacak aliran pasokan informasi dan layanan yang diberikan. Bahkan kamu harus bisa mengetahui apakah sudah sesuai dengan etika bisnis dan ramah lingkungan. Tingkat resiko harus bisa kamu temukan untuk mencegah terjadinya krisis dalam bisnis yang kamu kelola. Yang kedua, komunikasikan visi bisnis kamu kepada partner kerja. Apabila kamu memiliki suatu bisnis, maka hal wajib yang harus dilakukan adalah mensosialisasikan visi dari bisnis kamu. Mulai dari rekan kerja, pemasok, hingga pelanggan, semua harus memahami visi tersebut. Bagaimana caranya? Cara terbaik yang bisa dilakukan dalam membuat visi yang jelas dan ringkas. Hal ini tidak hanya penting untuk pemilik bisnis atau pemegang saham, tetapi juga bagi setiap karyawan dan seluruh entitas yang terlibat. Kamu hanya dapat melakukan ini jika kamu memiliki gambaran yang akurat tentang rantai pasokan bisnis kamu sendiri. Selain itu, kamu perlu membiarkan orang melakukan pekerjaan mereka dan menghindari sikap mengendalikan setiap langkah dan proses. Yang pengertian yang ketiga yaitu berkolaborasi dengan para pemimpin bisnis lainnya. Mengembangkan rantai pasokan yang berkelanjutan seringkali melibatkan isu-isu yang kompleks dan rumit. Terkadang bisnis lemah karena tidak ada koneksi. Hal ini jelas dapat menghambat bisnis kamu, bahkan dapat menghambat kemampuan kamu untuk mencapai tujuan. Nah, kolaborasi yang dilakukan dapat mendorong inovasi yang dapat membantu kamu meningkatkan produktivitas. Berbagai praktik terbaik misalnya dapat membantu bisnis menetapkan pedoman untuk mengimplementasikan reformasi rantai suplai bisnis. Kolaborasi industri juga berfungsi sebagai cara bagi perusahaan-perusahaan kecil untuk bergabung dengan yang lebih besar, memperkuat upaya berkelanjutan bisnis, memperkuat upaya berkelanjutan industri secara keseluruhan. Pada gilirannya, menguntungkan setiap perusahaan. Di dalam secara individual, semakin cepat kamu membangun rantai pasokan yang berkelanjutan, semakin baik karena keharusan untuk melakukannya hanya berkembang seiring waktu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Chandra Kurniawati.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Kurniawati Ningsih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu langkah membangun rantai pasokan, yaitu terdiri dari 7 langkah. Yang pertama, supply chain management untuk optimasi distribusi, yang mana perusahaan ini mampu menawarkan produk yang menarik dengan tingkat harga yang bersaing. Maka perusahaan terkait dituntut untuk bisa mereduksi seluruh biaya tanpa mengurangi kualitas produksi. Salah satu caranya yaitu dengan mengurangi biaya tersebut melalui optimalisasi distribusi material dari pemasok. Optimasi distribusi tersebut dapat dicapai melalui penerapan konsep dan strategi supply chain management atau yang disingkat dengan SCM. Berikut ini 7 strategi chain management SCM yang diperlukan atau dilakukan perusahaan agar bisa menciptakan produk yang sesuai dengan permintaan konsumen dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki. Yang kedua yaitu mengetahui tantangan internal supply chain management perusahaan. Dalam konteks SCM ini atau supply chain management, banyak keputusan yang bisa diambil oleh perusahaan yang secara tidak langsung menjadi hambatan tersendiri. Misalnya, keputusan untuk mendirikan pabrik baru, menambah kapasitas produksi, merencanakan produk baru, mengalihkan tanggung jawab pengelolaan persediaan, mengganti sistem manajemen penggunaan, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu bernegosiasi dengan banyak pemasok. Strategi supply chain management atau SCM yaitu bernegosiasi dengan banyak pemasok. Perusahaan bisa mencari banyak pemasok dan memilih satu atau beberapa di antara yang memiliki penawaran paling menarik bagi perusahaan. Umumnya perusahaan juga bisa memutuskan untuk bernegosiasi dengan beberapa pemasok. Tindakan ini untuk pencegahan jika suatu hari terjadi masalah terhadap salah satu pemasok dan untuk menjaga agar rantai pasokan tidak terputus. Tindakan ini juga berguna agar perusahaan dapat terus melanjutkan kegiatan produksi. Yang keempat yaitu mengembangkan hubungan kemitraan. Perusahaan perlu mengembangkan hubungan kemitraan jangka panjang dengan satu atau beberapa pemasok sesuai dengan kebutuhan. Para pemasok yang telah lama menjalin hubungan dengan perusahaan tentu sudah memahami tujuan dari perusahaan. Pemasok tersebut biasanya akan lebih berkomitmen untuk berpartisipasi dalam sistem just in time. Perusahaan akan diuntungkan karena tidak perlu lagi mempunyai gudang untuk persediaan. Yang keenam yaitu membangun virtual company. Dengan memiliki virtual company, maka perusahaan bisa membangun hubungan yang luas dengan berbagai pemasok untuk menyediakan bahan baku yang diinginkan. Namun, virtual company harus dilengkapi dengan manajemen perusahaan yang bagus supaya bisa memberikan biaya yang rendah, beroperasi secara efisien, menciptakan kualitas, cepat, fleksibel, dan inovatif. Virtual company juga akan memudahkan perusahaan untuk menjalin hubungan dengan beberapa layanan jasa seperti pembayaran gaji, pengangkatan karyawan, desain produk, saluran distribusi, dan rantai pasokan. Yang ketujuh yaitu membangun jaringan Keiretsu, yang mana jaringan ini awalnya digunakan untuk satu grup atau kumpulan perusahaan yang menopang ekonomi Jepang pada abad ke-20. Dengan konsep jaringan Keiretsu, perusahaan di Jepang mengambil bahan mentah dari grup perusahaannya sendiri sehingga mendukung supply chain. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.